Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan umur dan memberikan pada kita taufik untuk senantiasa memiliki perhatian kepada perintah Allah Ta'ala, dan demikian pula taufik Allah kepada kita untuk lebih menyempurnakan agama kita dengan adalah roh keimanan kita, dan ilmu adalah cahaya kehidupan seorang mukmin dan air penyegar untuk menyiram pohon iman kita. Yang kedua, Bapak sekalian, tidak lupa kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan baik kita selama Ramadan dan hari-hari berikutnya tentunya. Walaupun kita tentu sangat menyadari segala kekurangan kita dan ketelidoran kita, kelalaian kita, buruknya, banyaknya keburukan amal-amal kita, tapi kita berharap dengan rahmat dan nikmat Allah, semoga Allah menerima amal kita yang tidak seberapa sebagai bekal terbaik kita nanti menghadap Allah Ta'ala saat seluruh harta sebanyak apapun, anak laki-laki sehebat apapun tidak terguna lagi kecuali amal yang telah kita siapkan. Yauma la yanfa'u malun, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak kita tidak lagi berguna, bermanfaat kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yang ketiga, sekalian, insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita belajar Islam dari dasar, dan kita telah mengawali pembicaraan berkaitan dengan pentingnya seorang muslim dia perhatian dengan dasar-dasar agamanya, yaitu dengan akidahnya, karena akidah posisinya seperti akar bagi pohon dan pondasi bagi bangunan yang akan hancur semua di atas pondasi ini ketika rusak pondasinya. Dan kita telah melewati beberapa poin pembahasan yang berkaitan masalah akidah, terutama berkaitan dengan al-imanu billah, iman kepada Allah Ta'ala, yang di dalamnya tuntutan kita untuk mentauhidkan Allah, yang kita telah difahamkan melalui para penjelasan para ulama bagaimana kita memahami tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhidul uluhiyah, yang puncaknya adalah bagaimana kita mewujudkan kalimat la ilaha illallah, ini kalimat tauhid di mana seorang hamba tertuntut semata-mata hanya mempersembahkan ubudiyah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk rentetannya berkaitan dengan bagaimana kita membangun al-wala wal bara, bagaimana kita memahami tentang wali-wali Allah dan wali-wali setan,
Ini semuanya berkaitan dengan masalah i'tiqad. Dan kita sedang berbicara tentang al-iman bil malaikah, yaitu iman kepada para malaikat Allah Ta'ala. Malaikat makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, khuliqat min nur, diciptakan dari cahaya. Dan malaikat makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat makhluk yang tidak pernah durhaka dan tidak pernah menyelisih perintah Allah Ta'ala, selalu melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sehingga malaikat ini statusnya adalah hamba la yu'bad, yang tidak boleh disembah. Setinggi apapun kedudukan malaikat, sehebat apapun yakni para malaikat, maka tidak boleh disembah. Dan para makhluk atau manusia ada yang mereka menyembah malaikat, sehingga menjadikan malaikat adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah, anak-anak perempuan Allah Ta'ala. Dan ini sebuah kekufuran. Demikian juga keyakinan yang kita bangun bahwasanya malaikat ini adalah hamba Allah yang juga memiliki kewajiban beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga malaikat mereka bertasbih, ibadahnya di antara bentuknya tasbih kepada Allah. Malaikat mereka sujud kepada Allah Ta'ala. Malaikat mereka juga berhaji, tapi hajinya di Baitul Ma'mur yang ada di langit. Kemudian malaikat senantiasa yaitu berbakti kepada Allah Ta'ala, tidak pernah futur, tidak pernah mengalami kelesuan. Kita sering sekali mengalami kelesuan, kita sering sekali mengalami futur. Futur itu adalah kelesuan. Bisa kelesuan ringan, bisa kelesuan parah. Bisa bentuknya al-kaslan dan nasyad. Tadinya rajin, tadinya masya Allah, tahu-tahu malas, ada rasa malas. Yang parah adalah at-tarku ba'dal amal. Dia tinggalkan setelah dia beramal. Dia tinggalkan amal yang tadinya dia lakukan. Tadinya qiyamul lail, lalu dia tinggalkan sama sekali. Tadinya salat jamaah, lalu dia tinggalkan sama sekali. Itu namanya futur berat. Futurnya membuat dia meninggalkan apa yang tadinya dia lakukan. Malaikat tidak mengenal futur. Kemudian malaikat juga memiliki hubungan dengan manusia secara umum. Semenjak penciptaan Adam alaihissalam, yang Allah ketika menunjukkan tentang kemuliaan Adam, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis, dan iblis dari bangsa jin yang tadinya makhluk yang taat kemudian durhaka, diantaranya karena hasadnya iblis kepada ini Adam. Dan hasadnya iblis kepada Adam ini membuat rentetan-rentetan yang sangat parah, dari durhaka kepada Allah, tidak mau sujud kepada Adam, sedangkan yang memerintahkan sujud kepada Adam adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesatlah pendapat orang mengatakan iblis tauhidnya paling murni. Iblis tauhidnya paling murni karena tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Ini adalah kesesatan, walaupun profesor yang mengatakan ini pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Iblis tidak mau sujud kepada Adam itu bentuknya durhaka kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan untuk sujud kepada yakni Adam. Dan ibadah itu hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah. Kalau sekarang ada orang mengatakan, muslimin, kalian teriak-teriak syirik, jangan syirik, kalian musyrik, nyatanya sampai di Mekah sujudnya kepada tumpuan batu Ka'bah. Gimana jawabannya ikhwan? Kira-kira kalian musyrik sampai di Mekah sujudnya di depan tumpuan batu. Gimana? Gana Pak Padi? Urusannya bukan sujud kepada batu.
Urusannya Allah yang memerintahkan kita sujud kepada Allah menghadap kiblat, dan kiblatnya adalah Ka'bah Baitullah. Ibadah hakikatnya ketaatan. Dulu mukminin kiblatnya adalah Baitul Maqdis sampai beberapa bulan, sampai Allah perintahkan kemudian pindah berubah kiblat ke Ka'bah Baitullah. Maka muslimin begitu diperintah kalau pindah Ka'bah, ya pindah Ka'bah. Sampai kalau kita umroh sering dikenalkan dengan masjid namanya Qiblatain, masjid yang sejarahnya di mana muslimin sholat di situ. Ketika terjadi perubahan kiblat, masih sholat, mereka langsung muter dari menghadap Baitul Maqdis, langsung muter menghadap Ka'bah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sehingga urusannya bukan soal menghadap Baitul Maqdis atau menghadap kemana, tapi urusannya taat kepada Allah Ta'ala. Bapak sekalian, malaikat di antara hubungannya dengan para makhluk atau para hamba Allah, sejak awal malaikat telah menunaikan perintah Allah untuk sujud kepada Adam sebagai memenuhi perintah Allah Ta'ala. Iblis membangkang karena hasad, sampai tidak hanya sekedar tidak mau sujud kepada Adam, tapi berlanjut lagi bagaimana membuat makar mengeluarkan Adam dari surga dengan iming-iming syahwat dan dengan syubhat. Ya Adam, hal adulluk, mau enggak aku tunjukkan kepada engkau ala syajaratil huldi wa mulkin la yabla, pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan pernah punah. Ini namanya menawarkan syahwat. Dan iblis mengatakan pada Adam, betul-betul aku laminan nasihin, saya hanya memberikan nasihat. Sehingga iblis menampakkan juru nasihat, sedangkan sesungguhnya ingin menyesatkan Adam. Sampai Adam tertipu. Kemudian Adam yaitu mendekati buah larangan dengan tertipu oleh iblis yang menjanjikan kalau mau kenapa engkau dilarang mendekati pohon ini supaya enggak kekal. Makanya kalau pengen kekal di surga maka makanlah pohon ini. Sampai akhirnya Adam tertipu. Kemudian Allah usir Adam dari surga, dan iblis pun tetap berlanjut bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan anak Adam sampai yaitu hari kiamat. Iblis minta ditangguhkan umurnya dalam rangka untuk menyesatkan yakni anak Adam. Kemudian malaikat juga semenjak ciptaan manusia diciptakan Allah Ta'ala di dalam perutnya dari keturunan anak Adam, malaikat sudah berperan untuk mencatat ini berkaitan dengan rezekinya, berkaitan dengan umurnya. Kemudian ketika manusia lahir ke dunia juga malaikat mengawal anak Adam, menjaga dari arah depan, arah belakang, sampai menjelang kematiannya malaikat memiliki hubungan dengan anak yakni Adam, dengan manusia. Dengan kaum mukminin secara khusus, Bapak sekalian, malaikat memiliki hubungan spesial dengan kaum mukminin. Yang pertama diantaranya malaikat mencintai kaum mukminin. Para malaikat mereka mencintai orang-orang mukmin yang taat kepada Allah, yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril, ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fahibbahu. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Maka iblis pun Jibril pun mencintai si fulan yang Allah cintai itu. Kemudian Jibril mengumumkan kepada para malaikat, wahai para malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Wahai para malaikat, Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Fayuhibbunahu, maka malaikat pun kemudian mencintai si fulan tersebut. Sehingga orang yang mereka dicintai oleh Allah Ta'ala akan dicintai oleh para malaikat dengan perintah Allah Ta'ala. Jibril mencintai,
dan juga semua para malaikat mencintai orang tersebut. Dan cara untuk kita mendapatkan kecintaan Allah dengan cara kita menunaikan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan hal-hal yang disunahkan oleh Allah Ta'ala. Hadis wali, dikatakan hadis wali karena di sini bicara tentang wali-wali Allah. Nabi mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa menyakiti waliku, maka aku telah umumkan perang dengan orang tersebut. Sehingga sekalian jangan sampai kita menyakiti wali-wali Allah Ta'ala. Sehingga juga tertuntut kita untuk mengetahui siapa itu wali-wali Allah Ta'ala. Karena kalau sampai kita salah memahami wali Allah, bisa keliru. Yang wali Allah kita anggap wali setan, yang wali setan kita anggap wali Allah. Kadang-kadang juga tertimpu penampilan. Wali Allah dimusuhi sekeras-kerasnya, dimusuhi sehebat-hebatnya, tapi wali setan dirangkul-rangkul, wali setan dipeluk-peluk, wali setan dimulia-muliakan. Ini karena keliru dalam memahami hakikat yakni wali, sehingga justru yang wali Allah dia sakiti, dia perangi, tapi wali-wali setan malah dia muliakan. Kemudian, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma qaratu ali. Hambaku tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai seperti ketika dia mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang aku wajibkan. Sehingga sekalian, mendekat kepada Allah itu yang pertama dan yang harus didahulukan, tidak boleh diakhirkan, adalah melakukan hal-hal yang wajib. Harus ditunaikan dulu hal-hal yang wajib. Muslimin kadang-kadang sering keliru atau sering kualik-kualik. Kalau diajak menunaikan yang wajib malah enggan-enggan, tapi kalau yang sunnah disiapkan betul. Umpamanya yang gampang aja, ayo salat jamaah ke masjid, enggak lah, persiapan tarwih nanti malam. Sesungguhnya dia mendahulukan yang wajib dulu, itu lebih wajib dibandingkan dengan yang sunnah. Orang bisa masuk surga sekedar atau cukup dengan melaksanakan yang wajib, dengan meninggalkan yang haram. Bahkan bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi kalau dia lakukan yang sunnah, sholat sunat sampai bonyok umpamanya, tapi yang wajib dia tinggalkan, dia akan diazab oleh Allah karena dia telah terjatuh dalam hal yang sangat diharamkan Allah Ta'ala. Tapi kalau melaksanakan yang wajib tanpa yang sunnah, bahkan bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau dia tinggalkan yang wajib karena ngepenkan yang sunnah, maka dia diazab oleh Allah karena meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi katakan, Allah katakan, wala yazalu ya abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah, yang nawafil, sampai aku mencintai hambaku tersebut. Sehingga cara kita untuk meraih kecintaan Allah adalah dengan menunaikan hal-hal yang wajib, kemudian ditambah disempurnakan lagi dengan menunaikan hal-hal yang sunnah. Tidak ada cara-cara lain untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang cari cara sendiri mendekatkan diri kepada Allah. Caranya gimana? Cari cantolan wali. Pokoknya sudah merasa dekat dengan wali fulan, beres. Urusan Gusti Allah beres. Dia nanti yang tanggung jawab untuk mengantarkan aku kepada Allah Ta'ala. Ini tipuan syaitan. Sehingga dia tidak perhatian dengan kewajiban yang akan menyempurnakan dia semakin dekat dengan Allah, tapi justru mencari hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan bahkan bisa mengundang
kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hubungan malaikat dengan mukmin, Bapak sekalian, para malaikat itu mendoakan mukminin dan memintakan ampun untuk orang-orang mukmin. Syaratnya kita menjadi mukmin. Kita betul-betul statusnya mukminin. Kita akan dimintakan ampun oleh malaikat dan bahkan didoakan oleh malaikat. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Malaikat yang mereka memanggul arsy, malaikat yang menyangga arsy. Berapa jumlahnya, kawan? Malaikat penyangga arsy berapa jumlahnya? Samania 8. Kok sidik 8. Padahal arsy gede banget. Ketika Nabi menggambarkan tentang besarnya arsy, langit dan bumi ini kalau digabungkan jadi satu, kemudian dibandingkan dengan kursinya Allah, itu perbandingannya kayak lempengan logam diletakkan di padang pasir yang luas, kecil. Kursinya Allah dibandingkan dengan arsy-nya Allah itu seperti itu juga, logam, uang logam diletakkan di padang pasir yang luas, sehingga arsy makhluk Allah yang paling besar, yang sangat besar. Arsy ini disangga oleh malaikat yang jumlahnya 8. Dan jangan tanya besarnya malaikat penyangga, yaitu arsy. Jarak antara daun telinga dengan pundaknya malaikat penyangga arsy itu ditempuh dalam ratusan tahun perjalanan. Kemudian yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Para malaikat penjaga arsy dan yang di sekitarnya ini, mereka bertasbih kepada Allah dan memuji Allah serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang hebat, yang besar, yang luar biasa ini, mereka juga bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah. Bahkan mereka memiliki rasa takut kepada Allah taala. Nabi membawakan hadis ketika Allah mewahyukan, menurunkan wahyunya, berbicara, maka para malaikat sempat pingsan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat yang hebat seperti itu memiliki rasa takut kepada Allah taala. Manusia yang sangat kecil ini terkadang hatinya kal hijarah atau asyaddu qaswah, kayak batu atau lebih keras daripada batu, sehingga bahkan sama sekali nggak takut kepada Allah taala, bahkan nantang kemelinti, nantang kepada Allah taala, sehingga kayaknya itu adalah sakti Mandraguna sampai Allah pun ditantang. Dan kalau membuat lakon-lakon kehidupan ya nyelangkrak atau sangat kurang ajar, buat ketoprak lakonnya mati nih Gusti Allah. Itu adalah memang begitulah manusia, kekufurannya sangat kufur. Kadang-kadang iblis pun belajar kesatan dari manusia. Tadinya manusia dijajiri iblis sesat, kemudian manusia kesatannya bisa melambung melebihi iblis. Rusaknya manusia ketika manusia rusak. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan malaikat memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak. Ya Rabb, dengan luasnya rahmatmu dan luasnya ilmumu yang meliputi segala sesuatu, ampunkan untuk orang-orang yang beriman. Siapa itu? Lil ladzina tabu, yakni orang-orang yang mereka selalu bertobat kepada Allah taala. Wattaba'u sabilak, orang-orang yang mereka mengikuti jalanmu. Bahkan didoakan waqihim adzabal jahim, ya Allah lindungilah mereka dari neraka jahim. Doanya hebat-hebat agar Allah mengampunkan orang yang mereka bertobat kepada Allah, mengikuti jalan Allah, bukan membangkang dari jalan Allah, kemudian menjaga mereka dari api jahanam. Ini doa malaikat yang menunjukkan malaikat betul-betul mencintai mukminin, bahkan mendoakan dan memintakan ampun.
Di antara bukti kecintaan kita kepada orang lain, Bapak sekalian, adalah suka mendoakan dan bahkan suka memintakan ampun untuk mereka, khususnya orang tua kita, kemudian yang lain-lainnya dari kawan-kawan kita dan kaum muslimin secara umum. Kita diajarkan untuk suka-suka mendoakan kepada orang lain, lebih-lebih yang paling dekat dengan kita. Kemudian di antara hubungan malaikat dengan mukmin secara khusus adalah malaikat berselawat kepada kaum mukminin, berselawat kepada orang-orang yang mereka beriman. Huwallazi yusalli alaikum, dialah Allah yang berselawat kepada kalian. Kalau Allah berselawat artinya Allah memberikan pujian kepada orang-orang yang beriman. Wa malaikatuhu, dan juga para malaikatnya berselawat kepada orang yang beriman. Selawat malaikat pada mukminin bentuknya adalah doa malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan syirik, kegelapan kekafiran, kegelapan bid'ah, kegelapan nifak, kegelapan maksiat. Ini semuanya kegelapan. Orang kalau dia tenggelam di dalam perkara-perkara tadi, dia akan tenggelam dalam kegelapan. Orang yang maksiat hatinya gelap. Tidak ada orang maksiat yang bahagia, nggak ada. Dia hatinya gelap dan sering menjadi bengis, sehingga sering gelap mata. Orang yang tenggelam dalam kekafiran dan kesyirikan, mereka adalah hidup dalam kegelapan syaitan. Kekafiran, kesyirikan adalah ajaran syaitan. Kita didoakan oleh malaikat untuk Allah keluarkan dari berbagai macam kegelapan tersebut, yaitu dari syirik kepada tauhid, dari kufur kepada iman, dari bid'ah kepada sunnah. Dan tentu kuncinya adalah bagaimana muslimin mereka rajin mempelajari agama Allah Ta'ala. Gak mungkin kita bisa bertauhid tanpa belajar, gak mungkin kita bisa beriman dengan benar tanpa belajar, gak mungkin kita bisa berislam dengan baik tanpa belajar. Sehingga belajar itu kunci pertama untuk menjadi muslim yang baik. Sedangkan muslimin rata-rata sangat jauh dari semangat untuk belajar. Ada yang belajar agamanya setahun 2 kali pas pengajian umum peringatan, itu pun mubaliknya pelawak, ada yang budayawan, ada yang dalang, ada yang artis, sehingga agama itu sekedar hiburan di sela-sela penatnya dan capeknya cari dunia, maka hiburannya pengajian. Maka pengajian yang diminati itu yang bisa ngocok perut, yang bisa ngajak ketawa-ketawa, terbahak-bahak, sehingga pulangnya itu nggak dapat apa-apa kecuali perutnya sakit sama kepingkel-pingkel itu aja, sehingga akhirnya tidak kenal Islam sama sekali. Bahkan sering menjadi musuh-musuhnya Islam, menjadi muslim yang prakteknya syirik, menjadi muslim yang prakteknya menghidupkan agama musuh. Allah ingat ketika seorang ulama mengingatkan tentang masail jahiliyah, satu diantaranya adalah dia menisbatkan dengan agamanya tapi praktek hidupnya menghidupkan agama musuhnya. Bani Israel itu pengikut Nabi Musa, kitabnya Taurat. Musuhnya adalah Fir'aun yang telah membantai Bani Israel. Setiap anak bayi laki-laki disembelih oleh Fir'aun. Dan Fir'aunlah yang memelihara sihir dan mengagul-agulkan sihir. Kemudian pada kenyataannya Bani Israel atau orang Yahudi yang menisbatkan kitabnya Taurat dan agamanya adalah ajaran Musa, ketika dihadapkan kepada Rasulullah SAW yang tentang Rasulullah sudah sangat gamblang dalam kitab Taurat, sampai Allah katakan orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad SAW kayak mengenal anak kandungnya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Tetapi ternyata ketika Nabi itu datangnya dari Bani Ismail, orang Arab, orang Yahudi justru kemudian memusuhi Nabi karena hasad.
Sehingga hasad ini penyakit yang sangat berbahaya sampai pada tingkat mendustakan kebenaran karena hasad. Demikian juga Nabi Muhammad yang mendakwahkan tauhid yang menjadi pelajaran Nabiullah Musa pula justru dimusuhi. Tetapi yang dihidupkan Yahudi bahkan sihir, menggantikan Taurat, sehingga secara teori menisbatkan kepada agama Musa, tapi secara praktek menghidupkan agama musuhnya. Muslimin akan ada yang seperti itu. Teorinya, klaimnya pengikut Muhammad, pecinta Muhammad, tetapi yang dihidupkan prakteknya agamanya orang Hindu, agamanya orang Buddha, agamanya orang musyrik, dan bahkan keras permusuhannya kepada ajaran Nabi sendiri, tauhid dan sunnah. Yang menghidupkan tauhid dimusuhi, yang menghidupkan sunnah dimusuhi. Ini adalah seperti Bani Israel yang klaimnya pengikut Musa tapi menghidupkan agama Fir'aun, sebagaimana sebagian muslimin klaimnya pengikut Muhammad tapi malah menghidupkan agama musyrikin, orang-orang agama musuhnya, orang musyrik. Malaikat mencintai kaum mukminin, mendoakan dan memintakan ampun kepada kaum mukminin. Malaikat juga berselawat kepada orang yang mendatangi masjid untuk salat. Orang yang mereka berjalan menuju masjid untuk menunaikan salat, maka malaikat berselawat kepada kaum mukminin yang melakukan itu. Wal malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu. Malaikat senantiasa berselawat kepada kalian selama masih di tempat salatnya. Seperti Bapak Ibu maghrib terus masih di mushola di masjid ini, entah sambil baca Quran, entah sambil zikir, entah dengan pengajian, maka malaikat berselawat kepada orang-orang yang mereka masih tetap di tempat sholatnya itu. Alladzi yusalli fihi, yang dia sholat di masjid itu. Sholawatnya Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ini ampunilah si hamba ini. Ya Allah, rahmatilah hamba ini. Malam yuhdith fihi, malam yu'di fihi, selama dia belum berhadas dan selama dia tidak mengganggu atau menyakiti temannya di tempat tersebut. Demikian juga malaikat berselawat kepada orang yang menempati shaf yang pertama. Dalam urusan agama sekalian, urusan akhirat itu kita diajarkan tanafus. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya untuk mendapatkan kemuliaan kampung akhirat orang-orang mukmin berlomba-lomba. Maka ithar itu, mendahulukan orang lain itu Bapak sekalian, itu hanya dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Tapi kalau kita kuali, kalau dalam urusan dunia rebutan, kudu nomor siji, kudu yang pertama dan yang paling akeh. Tapi urusan agama, urusan amal agama paling wingking. Pun panjenengan kemawon ingkang ngajeng kula tak pojokan cekap. Urusan infak panjenengan borong sedaya mawon mboten napa-napa. Sehingga semuanya serba mendahulukan orang lain dalam urusan agama, dan ini adalah tercela, nggak boleh. Para sahabat kalau dalam urusan dunia ithar, sehingga Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, kayak Allah bercerita tentang orang-orang Ansor yang sangat mendahulukan orang-orang Muhajirin, padahal mereka sangat membutuhkan juga. Kisah yang terkenal mungkin Bapak sekalian telah pernah dengar, bagaimana muslimin dalam peperangan kritis. Yang kritis pertama dikasih minum, dia sempatkan ngasih yang berikutnya, dia lebih butuh. Yang ini juga begitu, sampai akhirnya muter lagi sampai kepada yang pertama tapi sudah mati. Ini namanya ithar dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan amalan agama nggak ada ithar. Ada bapak dan anak mau berangkat jihad, suruh ngalah salah satu nggak mau, anaknya suruh ngalah nggak mau, karena itu adalah urusan untuk mendapatkan surga.
Begitu para sahabat dalam mengamalkan agama mereka, kalau sudah dalam urusan amal yang mengantarkan ke jannah, mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama, untuk menjadi pelopor dan menjadi orang yang terdahulu dalam mewujudkan amal kebaikan tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala saffil awwal. Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang yang menempati shaf yang pertama dari shaf salat. Sehingga seorang muslim hendaknya dia berlomba-lomba untuk bisa menempati shaf yang pertama dalam shaf ini salatnya. Jangan sampai masuk masjid pertama tapi malah milih yang pojokan paling belakang, karena bisa lendet-lendet umpamanya. Ini ya tentu kurang afdal, ya sudah bagus, mau ke masjid sudah bagus, tapi lebih bagus lagi, lebih mulia lagi kalau dia mengejar yang lebih punya keutamaan lagi, bisa menempati shaf yang pertama. Demikian pula malaikat berselawat kepada orang mereka menutup celah-celah shaf. Jadi kalau ada shaf yang kosong, ada celah, itu segera ditutup. Menutup celah shaf seperti ini, malaikat berselawat kepada mereka. Makanya jangan sampai dibiarkan shafnya itu kosong, atau shafnya itu celahnya banyak lebar-lebar. Ada ustadz terkenal atau dianggap ulama, tokoh, ketika anti banget dengan yang namanya sunnah, anti banget, termasuk diantaranya merapatkan shaf, sehingga sangat benci banget dengan orang mereka merapatkan shaf. Wes bien shafnya celah-celah dileboni iblis ya ora apa-apa, iblisnya malah melu salat. Kapan ada iblis dan setan yang salat itu ya kapan? Ini adalah hanya memang ya begitulah, mau dikomentari bagaimana, begitulah kenyataannya. Dia selalu berusaha untuk menghina sunnah, berusaha untuk menghina hal-hal yang dihidupkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yusalluna as-sufuf wa man sadda furjatan rafa'allahu biha darajatan. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka berselawat kepada orang-orang yang mereka bersaf-saf dalam salat. Kemudian orang yang menutup celah salat, Allah akan angkat dia derajatnya dengan 1 derajat. Sehingga bukan sekedar salat rasa susuan kayak gitu. Salat ini sing santai wae. Salat dibuat longgar-longgar gen ISIS. Bukan masalahnya ISIS dan tidak ISIS, tapi Nabi yang mengajarkan merapatkan shaf, meluruskan shaf, menutup celah shaf, dan itu punya keutamaan. Demikian pula malaikat berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi. Dan selawat kepada Nabi itu, Bapak sekalian, bisa dari mana saja dan akan sampai kepada Nabi. Sehingga jangan punya kebiasaan ada orang mau umroh titip ya sampaikan salamku kepada Nabi. Kalau mau salam kepada Nabi dari Al-Anan juga bisa, nggak perlu sampai di kuburnya Nabi. Tapi kalau sudah sampai di Masjid Nabawi, di antara sunnahnya adalah ziarah ke kubur Nabi. Tapi untuk salawat kepada Nabi nggak perlu harus sampai ke kubur Nabi. Salawat dimanapun akan disampaikan malaikat kepada Nabi, karena ada malaikat yang sayyahin, malaikat yang berkelana mencari orang-orang yang mereka bersalawat kepada Nabi dan akan disampaikan kepada Nabi. Sehingga nggak perlu titip salam dan titip salam kepada yaitu Nabi. Kemudian malaikat juga berselawat kepada orang yang menjenguk orang sakit. Ma min ri'in muslimin ya'udu musliman illa ba'ta'athallahu sab'ina alfa malak yusalluna alaihi fi ayyi sa'atin nahar kana hatta yumsiya wa yusatil lail kana hatta yusbih. Bas kalian, ini dulu malaikat
Allah mengirim 70.000 malaikat sholawat kepada orang yang tengok orang sakit. Dia tengok orang sakit itu utamanya besar akan diikuti 70 malaikat, 70.000 malaikat sholawat kepada dia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.